Di video short sebelumnya, kalian request tutorial cara bikin tangga baja industrial di Revit. Jadi, langsung aja kita bahas. Sebagai info awal, di sini saya menggunakan template bawaan dengan memilih template default metric. Atau jika kamu sudah punya template sendiri, silahkan sesuaikan saja. Oke, kita mulai dari tahap pertama, yaitu menyiapkan level sebagai dasar lantai tangga. Kalau kamu sudah punya levelnya, bagian ini bisa langsung dilewati. Sebagai contoh, di sini saya sudah menyiapkan 3 level, yaitu lantai dasar, bordes, dan lantai 2. Ini penting, karena minimal harus ada 2 level sebagai referensi tangga. Untuk cara membuat level tidak akan saya bahas di sini, silahkan cek aja video yang ini. Sekarang kita masuk ke bidang kerja denah lantai dasar. Pertama, kita siapkan kolom atau pedestal sebagai tumpuan untuk stringer. Caranya, pergi ke tab structure, lalu pilih kolom. Untuk family kolomnya, saya sudah siapkan sebelumnya menggunakan kolom beton standar. Tapi kalau kamu mau langsung dudukan stringer ke plat lantai juga boleh. Tinggal sesuaikan saja dengan desain kamu. Di sini saya buat jarak antar pedestalnya 1,2 meter. Artinya nanti jarak antar stringer juga ikut 1,2 meter. Kalau tumpuan di lantai dasar sudah siap, kita lanjut ke lantai 2. Untuk buat tumpuan atas stringer. Saya pindah dulu ke denah lantai 2, lalu buat simulasi denah pembalokannya. Anggap aja ini sebagai bagian dari sistem pembalokan di lantai 2. Sebagai contoh, di sini saya pakai material baja untuk balok. Tapi kalau kamu mau pakai beton, nggak masalah, tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan desain kalian. Selanjutnya, saya tambahkan juga finishing lantai pakai material plat baja, misalnya seperti ini. Kalau semuanya sudah siap, sekarang kita masuk ke proses pembuatan tangga. Kita mulai dari bawah, jadi kita pindah lagi ke denah lantai dasar seperti ini. Pergi ke tab Architecture, lalu pilih Stair. Di bagian Properties, pilih tipe tangga Industrial and Assembly. Perhatikan bagian Constraints. Untuk base level, pilih lantai dasar sebagai titik awal tangga. Bagian base offset saya biarkan kosong, karena saya mau elevasi awalnya langsung dari lantai dasar, tanpa ada jarak. Selanjutnya, untuk top level, pilih dulu ke level bordes supaya tangga pertama berhenti di bordes yang sudah kita tentukan sebelumnya. Lanjut ke bagian dimensi. Untuk desired number of risers, masukkan jumlah anak tangga. Misalnya, di sini saya isi 10. Nilainya dari mana? Sederhana saja, kalau tinggi antar level 2 meter, dan tinggi anak tangga 20 cm, tinggal 200 dibagi 20, hasilnya 10 anak tangga. Ini basic banget ya, saya yakin kamu juga udah familiar. Berikutnya, pada bagian actual thread depth, masukkan lebar anak tangga. Contoh di sini, saya pakai 30 cm. Sekarang, kita mulai modelkan tangganya. Klik Run, lalu pilih Straight, karena saya mau buat tangga lurus. Kalau kamu mau bikin tangga melingkar, tinggal pilih tipe lain seperti full step spiral, dan sebagainya. Kita gambar dulu tangga bagian pertama. Setelah itu, lihat lagi bagian Properties, lalu ubah top level ke lantai 2. Sekarang modelkan lagi tangga dari bordes ke lantai 2, sama seperti tadi. Misalnya, panjang bordes saya buat 1 meter, dan bordes akan otomatis termodelkan ketika kita tambahkan run tangga berikutnya. Sebenarnya, dari awal kamu bisa langsung atur top level ke lantai 2. Tapi saya lebih suka bikin bertahap supaya posisi bordes jelas mulai dari level mana. Seperti yang tadi sudah saya atur, level bordesnya memang sudah disiapkan dari awal. Kalau sudah selesai, klik Finish, lalu kita lihat hasilnya di tampilan 3D View. Nah, seperti yang terlihat, tampilannya masih belum rapi. Karena kita belum atur bagian-bagian penting seperti profil stringer, threads, railing, dan sebagainya. Tenang, ini justru bagian inti yang akan kita bahas, yaitu bagaimana cara memodifikasi tangga supaya sesuai dengan spesifikasi desain yang kita rencanakan. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu mempersiapkan family. Seperti yang saya bilang di awal, ada beberapa family yang perlu kalian siapkan. Memang, family-nya bisa kamu buat sendiri dari nol. Tapi untuk yang masih baru belajar, itu pasti terasa cukup rumit. Jadi solusi paling cepat dan praktis, kamu bisa langsung download dari Autodesk dan tinggal install, lalu nanti tinggal modifikasi ukuran profilnya sesuai kebutuhan. Karena di sini saya sudah install semua library-nya, sekarang kita langsung saja load family-nya. Pertama, kita pergi ke tab Insert, lalu klik Load Family. Masuk ke folder Metric Library, dan sekarang kita load dulu profil untuk support tangga atau stringernya. Misalnya, saya mau pakai profil C-shape.
Maka saya masuk ke folder Profiles, terus ke folder Framing, lanjut ke Style, kemudian pilih ISC 15.0. Di dalamnya ada file bernama MC Shapes, tinggal kita open saja. Setelah itu, akan muncul tabel tipe dan ukuran profil. Kamu bisa pilih salah satu atau load semuanya, tergantung kebutuhan. Di sini saya ambil satu saja dulu sebagai contoh, karena nanti ukuran detailnya bisa kita ubah lewat family types. Setelah selesai, lakukan hal yang sama untuk load family lainnya seperti threads, railing, dan baluster. Saya akan tunjukkan juga path foldernya supaya kalian bisa ikuti urutannya dengan mudah. Kalau semua family sudah berhasil dimuat ke dalam proyek, sekarang kita sesuaikan ukurannya satu persatu. Arahkan ke project browser, cari kategori profiles, klik tanda plusnya, dan nanti akan muncul daftar profil yang tadi sudah kita load. Misalnya untuk C-Shape, kamu bisa double klik pada tipe yang mau disesuaikan, lalu akan terbuka jendela Type Properties. Di bagian inilah kita bisa atur ukurannya, khususnya pada parameter Structural Section Geometry. Isi ukurannya sesuai kebutuhan proyek kamu. Dan jangan lupa untuk nama tipenya sebaiknya di-rename dulu, supaya nanti lebih mudah dicari saat proses pemodelan. Oke, sekarang waktunya kita masuk ke bagian pengaturan-pengaturan di Type Properties, khususnya untuk bagian thread dan stringer tangganya. Langkah pertama, kamu pilih dulu model tangganya, kemudian klik Edit Type di panel Properties, sehingga akan muncul jendela Type Properties, dan di sini kita mulai dari pengaturan tinggi dan lebar threadnya. Untuk tinggi anak tangga atau tinggi optrade, kamu bisa isikan nilainya di bagian Maximum Riser Height, misalnya saya isi 20 cm. Setelah itu, kita atur juga lebar anak tangganya, atau yang disebut thread depth. Di sini saya isi 28 atau 30 cm, disesuaikan saja dengan standar ukuran umum yang biasa digunakan di Indonesia. Lalu untuk lebar tangganya, saya buat 1,2 meter agar cukup nyaman saat digunakan. Sekarang kita lanjut ke bagian konstruksi atau bagian-bagian utama dari profil tangganya. Kita mulai dari pengaturan tipe run-nya. Klik tombol titik 3 di samping tipe run, sehingga akan muncul lagi jendela Type Properties khusus untuk thread tangga. Di bagian ini, seperti biasa, kamu bisa atur dulu materialnya. Kemudian, aktifkan bagian thread dan tentukan ketebalannya. Misalnya di sini saya akan pakai finishing checkered plate dengan ketebalan 3 mm. Lalu kita pilih profilnya. Profil ini adalah yang sebelumnya sudah kita load dari Family Library, jadi tinggal dipilih saja.
Untuk bagian nosing atau bibir anak tangga, ini sifatnya opsional. Kalau kamu ingin menambahkan, tinggal atur saja sesuai kebutuhan desain kamu. Tapi di sini saya tidak gunakan, supaya desainnya sesuai dengan konsep tangga baja terbuka. Kalau semua sudah selesai diatur, tinggal klik apply dan OK. Berikutnya, kita lakukan hal yang sama untuk bagian landing atau bordes, karena sistem pengaturannya juga mirip dengan run yang tadi kita sesuaikan. Lalu kita pindah ke pengaturan stringer atau support tangganya. Baik untuk sisi kanan maupun kiri, saya akan gunakan tipe closed stringer. Tapi kalau kamu ingin membuat bentuk stringer yang mengikuti kontur anak tangga, bisa juga pilih tipe open carriage. Kita klik tombol titik 3 lagi di bagian tipe stringer untuk masuk ke pengaturan detailnya. Sama seperti sebelumnya, di bagian ini kita tentukan dulu materialnya, lalu pilih juga profilnya. Profilnya tetap berasal dari yang kita insert sebelumnya. Dalam kasus ini saya pakai profil C-shape. Nah, karena kita ingin bagian webnya bertemu dengan bagian tepi anak tangga, maka saya pilih opsi flip supaya bagian punggung profilnya menghadap ke dalam. Agar posisi centerline stringer ini sejajar dengan as tangga, saya atur nilai offsetnya di parameter structural depth on run. Nilainya saya tidak naikkan atau tetap kosong, artinya untuk posisi centerline-nya sama-sama di tengah. Sedangkan untuk posisi stringer di area bordes, saya buat rata dengan elevasi bordes, jadi nilainya saya isi penuh, yaitu 15 cm, di bagian structural depth on landing, sesuai tinggi profil yang saya pakai. Kalau semua sudah diatur, tinggal klik OK, dan pastikan pengaturan yang sama juga kamu terapkan di sisi stringer sebelah kiri. Cara dan nilainya bisa disamakan seperti yang barusan kita lakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian pengaturan railing. Pertama-tama, kamu pilih railingnya dulu, lalu klik edit type. Setelah itu, kita masuk ke bagian rail structure dan langsung klik edit. Di sini, railing bawaannya saya hapus dulu, karena jenis railing ini tidak bisa continuous, atau tidak bisa menerus saat nanti kita ingin membelokkan bagian awal atau akhirnya ke baluster. Ini sering jadi kendala kalau railingnya harus mengikuti arah baluster secara presisi. Berikutnya, kita atur bagian baluster. Klik edit di bagian baluster placement. Sekarang kita fokus dulu di bagian main pattern. Pertama, beri nama pattern balusternya, lalu pilih family baluster yang sebelumnya sudah kamu masukkan ke dalam project. Untuk hostnya, pilih base, dan biarkan base offsetnya 0 supaya baluster benar-benar duduk langsung di atas stringer tanpa ada celah. Bagian topnya juga kita pilih host, dan isikan top offsetnya misalnya 1 meter yang merupakan tinggi dari baluster. Bagian lainnya bisa dikosongkan, tapi jangan lupa isi juga jarak antar baluster pertama di baris ketiga. Misalnya saya buat 1 meter, supaya jarak antar baluster rapi dan merata. Untuk pengaturan break pattern add, saya atur ke never, dan justify saya pilih spread pattern to fit, biar jarak balusternya bisa menyesuaikan panjang tangga secara otomatis. Tapi kamu juga bisa atur ini sesuai kebutuhan desain masing-masing. Sekarang kita atur di bagian post. Pengaturannya mirip dengan main pattern tadi, mulai dari memilih family balusternya, lalu atur hostnya tetap di base dan top. Kalau semuanya sudah diatur, tinggal klik OK. Setelah itu, kita atur bagian rail connection. Karena di project ini saya menggunakan metode penyambungan las, maka saya pilih weld. Lanjut ke pengaturan top rail. Aktifkan opsi Use Top Rail, lalu klik tombol titik 3 untuk mengatur tipenya. Kita buat tipe baru dulu dengan cara duplikat, misalnya saya beri nama railing atas. Untuk jenis sambungan di tikungan railing, saya pilih fillet, supaya nanti kalau ada belokan bisa mulus. Radius filletnya saya isi 5 cm, atau kamu bisa sesuaikan sendiri tergantung kebutuhan visual desain kamu. Secara default, posisi railing biasanya ada di samping baluster, tapi di sini saya ingin railingnya benar-benar sejajar di tengah.
maka saya perlu geser posisinya setengah dari diameter railing. Misalnya diameter railingnya 4 cm, maka saya isikan 2 cm. Ingat, kalau posisinya ingin bergeser ke arah dalam, tambahkan tanda minus. Pilih profil railing yang sebelumnya sudah kita load. Lalu untuk transisinya, saya pilih yang simple saja. Setelah itu, seperti biasa, atur materialnya. Kita lanjut ke bagian extension. Di sini saya ingin ujung railingnya tidak berhenti begitu saja, tapi membelok ke arah baluster. Jadi saya pilih extension style ke arah post. Yang dimaksud post di sini adalah baluster. Lalu saya tentukan panjang ekstensinya, misalnya 20 cm. Nilai ini bisa kamu atur sesuai selera masing-masing. Kalau pengaturan railing atas sudah selesai, sekarang kita buat juga railing bagian bawah. Kali ini kita pakai di bagian handrail 1. Pertama, atur dulu posisinya. Saya pilih left, meskipun sebenarnya mau kiri atau kanan tidak terlalu berpengaruh, karena nantinya railing ini akan diposisikan sejajar dengan baluster juga. Selanjutnya, kita klik tombol titik 3 di bagian tipe railing, lalu duplikat dan beri nama misalnya railing tengah. Pengaturan di bagian konstruksinya sama seperti railing atas tadi, yang membedakan cuma tinggi railingnya. Karena tinggi total railing 1 meter, maka di sini saya isi setengahnya, misalnya 50 atau 55 cm, sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah itu, kita atur juga materialnya seperti biasa. Untuk bagian ekstensi di railing tengah ini, saya biarkan saja, karena railing atas tadi sudah punya ekstensi yang nantinya akan tersambung secara visual ke railing tengah ini. Jadi tidak perlu tambahan lagi. Nah, kurang lebih tampilannya sudah seperti ini. Tapi kalau kita perhatikan di bagian bawah tangga, khususnya di ujung stringernya, terlihat masih belum menempel ke pedestal. Ini bisa kita perbaiki dengan cara pilih tangganya, lalu klik Edit Stair. Setelah itu, kita pilih kedua stringernya, lalu lihat di bagian Properties. Di parameter Lower End Cut, ubah ke Horizontal Cut, lalu klik Finish. Namun, di sini terlihat ujung stringernya malah terlalu panjang dan melebihi pedestal. Solusinya gampang, tinggal kamu sesuaikan saja, bisa dengan cara menggeser posisi pedestal, atau menambahkan panjangnya sedikit, agar pas menempel ke ujung stringer. Oke, nggak perlu langkah yang ribet-ribet, cukup seperti itu saja caranya. Simple, cepat, dan mudah dipraktikkan. Kalau kalian punya cara yang lebih baik, komen aja di bawah, mudah-mudahan bisa membantu juga buat teman kita yang lain. Semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya.